Halo guys, so welcome back di channel Mr. Trading. Untuk hari ini tanggal 10 April 2023, tepatnya di hari Senin teman-teman. Oke, langsung aja kita update ya ke market hari ini. Kalau saya bilang hari ini market kita cukup breakdown ya teman-teman dari support. Walaupun tadi sewaktu closingan ada sedikit tarikan nih. Hari ini closingannya itu minus 0,32% di level 6771 ya. Untuk banking nanti kita akan bahas langsung aja di teknikal. Kemudian kita cek dulu untuk sektoral ya. Hari ini sektoral cukup bervariasi. Yang cukup melemah dari sektor teknologi teman-teman ya, khususnya emiten Goto yang hari ini auto reject bawah teman-teman. Kemudian yang cukup menguat dari sektor konsumen primer ya di sini, menguat 1,08%. Sedangkan sisanya terlihat koreksi nih. Kemudian untuk kurs rupiah hari ini teman-teman di angka 14.922 ya. Jadi masih berkisar di 14.900-an nih untuk rupiah kita. Dan langsung kita coba cek aja ke teknikalnya ya hari ini. Secara teknikal teman-teman hari ini kalau saya bilang dia breakdown dari support teman-teman ya. Terakhir kan saya ada bilang untuk support di 6.780 nih. Hari ini di breakdown dengan closingan dengan candle di bawah ya. Tadi sempat menyentuh sebenarnya ke 6.730-an, cuman sewaktu closingan terlihat ada sedikit tarikan ke atas teman-teman. Jadi untuk besok menurut saya masih ada peluang untuk kembali lanjut koreksi ya. Mengingat kalau udah kayak gini biasanya terjadi lanjutan teman-teman untuk pelemahannya ya. Dari segi indikator juga terlihat di sini dari histogramnya mulai sedikit melemah dari buyer ya teman-teman. Jadi menandakan emang tekanan seller mulai kembali di market nih. Kemudian dari time frame kecil, di sini time frame 15 menit ya teman-teman. Nah setelah kurang lebih berapa lama ya, kurang lebih 2 minggu kali ya, market kita sempat konsolidasi di level 6.800 ke atas ya. Akhirnya hari ini breakdown teman-teman di sini. Breakdown. Kemudian sedikit terkonsolidasi. Namun sewaktu closingan ada tarikan ke atas teman-teman di sini. Jadi membuat gap ya di sini nih. Untuk besok sih menurut saya ini masih peluangnya mungkin akan menguji pullback dulu sebentar ke 6.800 ya, mentok. Kemudian dia kembali terkoreksi teman-teman nih. Jadi untuk besok menurut saya harus tetap waspada karena kemungkinan koreksinya masih cukup besar nih di market kita. Oke, jadi gitu aja untuk hari ini ya dari market. Kemudian nextnya untuk hari ini hari Senin, jadi saya akan bahas untuk banking teman-teman hari ini. Yang pertama langsung aja Bank BCA. Bank BCA hari ini closingannya menguat ya, menguat tipis 0,57% di level 8.800 nih. Bank BCA terlihat seminggu belakangan ini tuh terlihat ada inflow asing teman-teman ya, jadi cukup terjaga nih. Sejauh ini so far masih bergerak konsolidasi ya untuk Bank BCA. Di sini kalau saya lihat ya masih bergerak dalam pattern ya teman-teman. Kalau saya tarik garis nih untuk trend lainnya dari bawah, ini bisa membentuk semacam ascending triangle teman-teman untuk Bank BCA ya. Dengan syarat sebenarnya nggak boleh jebol nih di bawah trend line teman-teman. Kalau misalkan dia jebol trend line artinya break yang bisa membuat potensi koreksi lebih lanjut ya. Cuma selama dia masih bergerak dalam pattern ini, untuk potensinya masih akan cenderung ke atas untuk penguatan ya. Dengan resist yang harus ditembus itu di sekitar 8.900 ya teman-teman untuk Bank BCA. So far juga masih ada gap teman-teman di sini di 8.500 yang masih belum tertutup nih. Jadi kalau misalkan dalam beberapa hari ini Bank BCA nggak berhasil tembus ke atas 8.900, maka secara potensi akan menguji dulu ke bawah nih. Dia akan membuat swing low dulu ke bawah ya.
mungkin menguji ke tren lain yang saya tarik nih teman-teman. Oke, jadi begitu ya untuk Bank BCA sementaranya. Secara tren jangka panjangnya juga so far masih oke untuk Bank BCA. Kalau saya lihat masih bergerak di atas garis exponential moving average ya, walaupun secara garis besar masih cenderung untuk sideways aja nih untuk Bank BCA. Sampai nanti kita lihat ya apakah dia akan berhasil breakout ke atas atau justru akan breakdown ke bawah nih teman-teman. Oke, gitu sementara untuk Bank BCA. Kemudian next, bank yang kedua yaitu Bank Mandiri teman-teman. Bank Mandiri hari ini closingannya di 5.100 ya. Ini harga setelah stock split kemarin teman-teman. Jadi rasionya kan 1:2 ya. Jadi harga kemarin itu dibagi 2 teman-teman. Makanya sekarang harganya sekitar di 5.000-an ya. Hari ini closingannya minus 1,45%. Terlihat hari ini ada buangan dari Bank Mandiri ya. Nah, dari asing tentunya. Secara trennya sebenarnya masih bisa dibilang cenderung konsolidasi nih untuk Bank Mandiri juga. Sementara dia nggak berhasil breakout teman-teman ke atas 5.250 ya, sebagai resisten yang cukup penting nih. Nggak berhasil breakout, maka dia reject dan akhirnya terkoreksi teman-teman. Sementara masih di support ya di 5.050. Lalu nextnya supportnya itu di 4.900 ya kurang lebih untuk supportnya nih. Yang cukup penting menurut saya nih, kalau Bank Mandiri dia masih mau bertahan untuk pergerakan lanjutan teman-teman, penguatan ya. Karena kalau misalkan dia break dari support di sini, nextnya bisa menguji kembali ke 4.800 ya teman-teman. Cuman di sini ada support yang jauhnya yang cukup harus dijaga yaitu di 4.500 teman-teman. Untuk support jauh dari Bank Mandiri ya. Secara tren panjangnya sebenarnya masih bisa dibilang cukup oke. So far, cuman kita perlu lihat ya apakah minggu ini dia break dari 5.000 teman-teman nih. Kalau misalkan dia closingan minggu ini di bawah 5.000, maka secara potensi mungkin akan terkoreksi dulu ya untuk Bank Mandiri nih. Cuma so far masih oke sih menurut saya secara jangka panjang untuk tren penguatannya. Oke, itu yang kedua untuk Bank Mandiri teman-teman sementara ini. Yang ketiga Bank BNI tentunya. Di sini terlihat Bank BNI hari ini closingannya minus 0,53% di 9.325 ya. Terus selama seminggu ini kurang lebih Bank BNI terlihat sebenarnya nggak kemana-mana teman-teman. Jadi bergerak cuman nggak terlalu banyak aktivitas ya di bank ini. Terlihat dari candlenya yang terlihat secara closingan dia masih berada di level tersebut teman-teman. Sementara juga masih ada gap yang belum full ditutup ya di 9.500. Kemudian secara tren juga masih cenderung untuk sideways juga teman-teman. Di sini masih pergerakan naik turun aja ya. Di sini terakhir supportnya di 9.250 sampai dengan 9.100 teman-teman. Sedangkan untuk resistnya cukup penting yang harus dilewatin menurut saya untuk Bank BNI yaitu di 9.550 sampai dengan 9.700 kurang lebih ya. Sedangkan untuk tren panjangnya juga so far masih berhasil bertahan di atas garis exponential moving average nih sebagai support teman-teman. Jadi overall juga masih oke nih menurut saya untuk 3 bank dari yang udah kita bahas ya teman-teman. Jadi untuk Bank BNI mungkin nggak terlalu banyak bisa kita bahas teman-teman karena secara pergerakan dia emang nggak terlalu volatile ya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah di sini support yang cukup penting adalah di sekitar 8.800 teman-teman sampai dengan 8.400 ya kurang lebih. Ini support yang menurut saya cukup penting untuk Bank BNI ini secara jangka panjang. Oke, next yang terakhir teman-teman, hari ini Bank BRI hari ini menguat 0,41% di level 4.860 ya. Secara gap
udah ditutup, jadi saya akan hapus aja gapnya. Di sini seperti yang minggu lalu saya bilang, untuk Bank BRI pergerakannya masih cenderung dalam konsolidasi teman-teman di area yang saya kasih warna ungu ya, yaitu di sekitar 4680 sampai dengan 4900 teman-teman di sini untuk areanya. Area pergerakan dari Bank BRI selama kurang lebih udah 1 bulan lebih ya di sini. Jadi kita masih belum tahu nih untuk arah kepastian dari Bank BRI selama dia belum break atas maupun juga belum break ke bawah teman-teman. So far untuk tren panjangnya juga kalau saya lihat secara weekly juga sama, masih oke ya teman-teman, masih berhasil closing di atas garis eksponensial moving average nih sebagai supportnya. Mungkin sementara waktu memang bank-bank kita masih cenderung akan sedikit terkonsolidasi dulu ya teman-teman, mengingat secara indeks kita yaitu ISG juga masih dalam fase koreksi nih, jadi mungkin sedikit melemah. Nanti ketika udah di bottom untuk indeks kita, maka untuk nextnya bisa kembali lanjut ke atas teman-teman. Begitu juga dengan bank-bank kita ya. Oke, jadi untuk sementara begitu ya teman-teman untuk 4 bank kita untuk update-annya sementara ini. Mungkin saya akan tambahkan satu ya hari ini yang mungkin bisa jadi watchlist teman-teman, yaitu BRIS nih. Di sini BRIS kan terakhir saya bilang itu secara weekly ya. Secara weekly dia ada resist teman-teman di sekitar 1725 sampai dengan 1790. Terus di minggu kemarin itu secara candle weekly sebenarnya dia berhasil breakout teman-teman ke atas ya. Cuman di sini saya kurang yakinnya karena dia nggak didukung dengan volume yang memadai teman-teman. Jadi volumenya nggak terlalu besar ya. Cuman di sini dia menariknya seperti yang saya bilang, dia kembali ke atas 1790-an teman-teman. Jadi sebagai last resist yang kemarin itu dia berhasil kembali ke atas, jadi secara potensi mungkin masih bisa untuk kembali ke atas teman-teman nih untuk BRIS ya. Mungkin minimal bisa ke 2000 sampai dengan 2200 teman-teman untuk next resist ya, apabila memang BRIS ini mau kembali lanjut ke atas nih. Jadi bisa dibilang secara BRIS ini udah melewati maksudnya udah breakout ya dari area dia sideways teman-teman di sini. Jadi kotak ungu ini merupakan area sideways dari BRIS, dan terakhir dia udah breakout ya minggu lalu nih, candle minggu lalu di 1700-an nih untuk area resistnya. Jadi sementara mungkin masih bisa dipantau untuk bank ini. Mungkin buat teman-teman yang udah pegang dari bawah nih, untuk BRIS menurut saya masih bisa di follow up lebih lanjut. Minimal dia akan menguji ke sekitar 1900-an sih harusnya. Cuman harus dengan syarat minimal dia nggak kembali ke bawah ini lagi ya, ke bawah 1700-an teman-teman. Dia minimal harus bertahan di atas 1700 nih untuk bisa mengkonfirmasi penguatan selanjutnya. Oke, jadi begitu aja untuk hari ini ya, update sementara dari emiten kita. Untuk hari ini kan dari 4 bank kita dan juga hari ini BRIS ya teman-teman. Mungkin salah satu pantauan yang bisa teman-teman juga coba pantau nih dalam beberapa hari ini. Jadi sementara untuk hari ini begitu aja teman-teman, dan juga berakhir untuk pembahasan kita di IISG Daily hari Senin tanggal 10 April 2023. Dan tentunya nggak bosan-bosan saya ingetin ya buat kalian semua untuk kembali lakukan analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan teman-teman. Oke, thank you semuanya yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.